datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Guru Tingkat Dewa. Bab 136.140. Jia Siwen bangun untuk mandi, lalu pergi ke kafetaria untuk sarapan. Tidak ada kelas untuk Jia Siwen pagi ini, tapi Jia Siwen berjalan ke kantornya setelah sarapan. Saat Jia Siwen sedang duduk, seorang tamu tak diundang tiba-tiba datang ke kantornya. Tamu tak diundang ini adalah Wu Yalin. Wu Yalin masuk ke kantor dan melirik, lalu mengarahkan pandangannya pada Jia Siwen. Dia mengambil langkah cepat dan berjalan menuju Jia Siwen, menopang meja Jia Siwen dengan tangannya dan berkata, "Tuan Jia, saya akan memberitahu Anda atas nama direktur bahwa semua kelas pendidikan jasmani berikutnya akan dihentikan karena pendekatan tersebut. Ujian masuk perguruan tinggi. Ini adalah persyaratan sekolah, kamu harus melaksanakannya." Jia Siwen melirik Wu Yalin dan berkata dengan lemah, "Direktur perwakilan. Anda bawang hijau yang mana? Posisi Anda akan segera hilang, dan Anda masih berbicara atas nama orang lain. Apakah Anda seorang ayah mertua? Apa yang kamu bicarakan?" Wu Yalin sangat marah, menatap Jia Siwen yang hendak membentaknya, tapi dia segera menahannya. Untuk menghadapi Jia Siwen, dia secara khusus meminta pamannya Wu Tianlong untuk memberikan tekanan pada sekolah, dengan mengatakan bahwa pendidikan jasmani yang tidak henti-hentinya telah menyebabkan kinerja siswa menurun, dan dia langsung menginisiasi dewan direksi untuk memilih seorang direktur dan kepala sekolah. Li Weibin tidak punya pilihan selain menghentikan kelas pendidikan jasmani. Wu Yalin menarik napas dalam-dalam, menahan amarahnya, memandang Jia Siwen dan berkata, "Guru Jia, saya sedang berbicara dengan Anda. Ini adalah keputusan sekolah. Apakah Anda masih ingin melawan sekolah?" "Tentu saja saya tidak ingin melawan sekolah, tapi saya tidak begitu mengerti kata-kata bahwa pendidikan jasmani mempengaruhi nilai." Jia Siwen meletakkan tangannya di atas meja dan berkata, "Pendidikan jasmani jelas dapat meningkatkan kebugaran jasmani siswa dan membiarkan mereka memiliki waktu santai selain belajar intensif. Jika kelas pendidikan jasmani dibatalkan, apa yang harus saya lakukan jika tekanan pada siswa meningkat dan saraf tegang? Siapa yang bertanggung jawab jika terjadi sesuatu yang tidak menguntungkan?" Jia Siwen pernah melihatnya sebelumnya. Teman-teman sekelasnya memilih untuk melompat dari gedung karena tidak tahan dengan tekanan ujian masuk perguruan tinggi. Ia berharap tragedi seperti ini tidak akan terulang lagi dalam hidupnya. "Hah, lompat dari gedung. Masih bisakah kita menyalahkan sekolah yang gagal? Jelas kualitas psikologis mereka sendiri terlalu buruk." Wu Yalin berkata dengan ekspresi mencemooh, "Dengan kualitas psikologis seperti ini, meskipun diterima di universitas, akan sulit untuk menjadi seperti itu di masa depan. Bakat yang berguna bagi masyarakat." Jia Siwen tampak kedinginan dan berkata dengan dingin, "Saya tidak akan menunda kelas kecuali Anda meminta direktur atau kepala sekolah untuk berbicara langsung, bukan pesan ayah mertua Anda." "Huff, tunggu aku." Wu Yalin berteriak sambil menunjuk ke arah Jia Siwen. Setelah berbicara, Wu Yalin berbalik dan pergi dengan tergesa-gesa. Di kantor, guru-guru lain satu demi satu mengacungkan jempol pada Jia Siwen. "Guru Jia, kamu luar biasa. Sekolah meminta penangguhan kelas. Apakah kamu masih bisa menolaknya secara langsung?" "Benar, kita tidak bisa melakukan ini." Apa yang dikatakan Wu Yalin barusan sungguh menjengkelkan. Tekanan ujian masuk perguruan tinggi begitu besar sehingga beberapa siswa memilih untuk melompat dari gedung. "Kita harus memberikan konseling psikologis tepat waktu." Dia sebenarnya mengatakan hal seperti itu, "Jika menyebar, saya lihat siapa yang bisa melindunginya." Melihat rekan-rekan di kantor mencibir Wu Yalin, Jia Siwen tersenyum dan berkata, "Semuanya, saya pikir dia pasti tidak akan menyerah, tapi saya tetap berpegang pada prinsip saya. Saya akan mengambil kelas yang harus saya ambil, dan saya tidak akan pernah menyerah. Biarkan saraf siswa menjadi terlalu tegang dan tragedi apapun akan terjadi." Banyak guru yang mengangguk dan memuji Jia Siwen. Saat mereka mengobrol, langkah kaki tergesa-gesa terdengar dari luar koridor, dan para guru di kantor semua duduk kembali ke posisi masing-masing begitu mereka mendengarnya.
Karena mereka sangat familiar dengan suara langkah kaki, inilah suara langkah kaki Li Weibin. Pintu kantor terbuka, Li Weibin masuk dengan wajah muram, dan di belakang Li Weibin ada Wu Yalin yang sedang sombong. Suara apa itu? Di pagi hari, aku bisa mendengar kantormu berisik saat aku berdiri di depan pintu koridor. Li Weibin berkata dengan suara yang dalam, apa? Apakah pekerjaan kalian semua sudah selesai? Duduk di sini sangat menganggur, bukan? Mendengar perkataan Li Weibin, meski banyak guru yang sangat kesal, mereka diremukkan hingga tewas oleh pejabat di tingkat senior, dan tidak ada satupun yang berani membantah. Cuma ngobrol di sini tanpa menyelesaikan pekerjaannya, gayanya seperti apa? Li Weibin berkata dengan marah. Jia Siwen berdiri dan berkata, Direktur, bukan itu yang saya katakan. Apa yang kamu katakan? Li Weibin menatap Jia Siwen dan berkata, Guru Jia, saya tidak mengatakannya. Apa yang Anda miliki di kelas pendidikan jasmani Anda yang buruk? Apalagi yang harus diikuti? Ujian masuk perguruan tinggi akan segera diambil. Sekarang kelas pendidikan jasmani menunda siswa. Apa yang Anda lakukan dengan penampilan Anda? Bagaimana jika tangan atau kakinya patah saat berolahraga? Bisakah Anda memikul tanggung jawab ini? Jia Siwen tersenyum dan berkata, Direktur, Anda tidak perlu khawatir tentang ini. Saya menciptakan semacam senam. Melakukan senam saja dapat mengembangkan kecerdasan otak dan merilekskan suasana hati. Saya rasa ini sangat perlu bagi para siswa. Hal-hal. Apakah senam bisa bermanfaat? Guru Jia, menurutku kamu bodoh mengajarkan pendidikan jasmani, kan? Wu Yalin berkata dengan ekspresi mencemooh, olahraga hanya cocok bagi orang yang berpikiran sederhana untuk melakukan senam yang mengembangkan kecerdasan. Saya pikir Anda cobalah sendiri dulu, bisakah Anda sedikit meningkatkan kecerdasan Anda sendiri? Jia Siwen berkata dengan acuh tak acuh, Tuan Wu, berhati-hatilah saat berbicara, jika tidak baik jika sering dipukuli. Wu Yalin menatap Jia Siwen dengan cemberut, dan berkata dengan dingin, Guru Jia, apa yang kamu katakan? Jia Siwen tersenyum dan berkata dengan lemah, apa? Apakah kamu ingin berjudi lagi? Apa yang ingin kamu pertaruhkan? Wu Yalin berkata dengan dingin. Bertaruh saja pada senamku. Jia Siwen berkata dengan enteng. Bagaimana cara bertaruh? Wu Yalin tidak bodoh dan tidak langsung setuju. Bagaimanapun, dia menderita kekalahan kedua di tangan Jia Siwen sebelumnya, jadi tentu saja dia tidak berani gegabah menyetujuinya. Bertaruh saja apakah senam saya efektif atau tidak? Jika berhasil, meskipun saya menang, saya harap Anda tidak ikut campur dalam keputusan saya. Jia Siwen berkata dengan enteng. Tidak masalah. Wu Yalin berkata tanpa ragu-ragu, jika tidak berhasil, keluar saja dari sekolah. Para guru di sekitar terkejut. Mereka tidak menyangka Wu Yalin akan langsung memberikan konsekuensi yang begitu serius. Wu, ini agak terlambat, kan? Ya, ini keterlaluan. Bukan kamu yang memiliki keputusan akhir, tapi dia. Wu Yalin memandang Jia Siwen sambil mencibir. Wu Yalin menatap Jia Siwen dan berkata dengan dingin, bagaimana? Bagaimana menurutmu? Tentu saja, jika kamu merasa takut, kamu bisa menggantinya dengan yang lebih ringan. Tidak masalah. Jia Siwen berkata tanpa ragu, karena kamu ingin bermain besar, maka aku akan menemanimu. Para guru di sekitarnya membuka mata mereka karena terkejut satu persatu, memandang Jia Siwen dengan ekspresi luar biasa. Ada apa dengan Guru Jia? Dia benar-benar setuju. Apakah dia gila? Dia bahkan berani menyetujui kondisi seperti ini. Bukankah dia terlalu kuat? Hei, Guru Jia menderita kali ini, dia pasti menjadi sasaran Wu Yalin, dan dia bertekad mencari alasan untuk mengusirnya. Guru Jia sangat baik, hei. Sungguh menyedihkan. Guru-guru lainnya menghela nafas dan menggelengkan kepala. Bukankah Jia Siwen mengirimkannya ke pintu sendirian? Wu Yalin mencibir ketika dia melihat bahwa Jia Siwen benar-benar mencapai rencananya, tetapi dia memasang ekspresi menakjubkan di permukaan dan berkata, Guru Jia, karena Anda telah mengatakannya, maka Direktur Li ada di sini, dan dia sudah melakukannya. Berkata oke, coba saja sekarang. Saya ingin melihat apakah senam Anda dapat mengembangkan kecerdasan orang lain.
Nada suara Wu Yalin penuh dengan sarkasme, dan matanya penuh dengan penghinaan. Bukankah hal yang dapat mengembangkan kecerdasan itu terdengar bagus? Faktanya, semuanya adalah hal-hal yang membayar pajak IQ, dan tidak ada pengaruhnya sama sekali. Kecerdasan seseorang ditentukan hampir sejak lahir, dan tidak dapat diubah lusa. Guru-guru lain menggelengkan kepala dan menghela nafas, jadi sepertinya Jia Siwen akan dikeluarkan dari sekolah. Tidak masalah, selanjutnya pendidikan jasmani, lalu langsung ke taman bermain. Jia Siwen berkata dengan santai, saya harap Tuan Wu akan melakukan apa yang dia katakan nanti. Haha, tidak masalah, aku telah menjanjikan sesuatu kepada orang lain, dan aku tidak akan pernah menyesalinya. Wu Yalin berkata dengan santai. Ia tidak percaya bahwa satu set senam saja bisa mengembangkan kecerdasan manusia. Bukankah itu jenius? Jia Siwen mengangguk, lalu berjalan ke arah luar, sementara Wu Yalin mencibir dan berkata kepada Li Weibin, Direktur, mari kita melihat masa lalu bersama. Li Weibin mengangguk. Wu Yalin adalah keponakan dari manajer sekolah Wu Tianlong. Dia secara alami harus menunjukkan wajahnya. Jika Jia Siwen dipecat, dia akan bisa lebih dekat dengan Wu Yalin, yang juga dianggap sebagai bisnis yang berharga. Lagi pula, bagaimana jika seorang guru pendidikan jasmani yang baru saja berubah menjadi perguruan tinggi biasa dikeluarkan? Lebih penting lagi, ini awalnya dijanjikan oleh Jia Siwen sendiri, bahkan jika dia dikeluarkan, tidak ada alasan untuk itu. Keduanya mengikuti Jia Siwen dan keluar kantor bersama. Para guru di kantor melihat Jia Siwen dan mereka pergi, dan mata mereka menunjukkan ketidakberdayaan dan desahan. Hei, Guru Jia masih muda. Itu terlalu impulsif. Permintaan seperti ini bisa diterima. Bukankah ini kesempatan bagi pihak lain untuk memanfaatkannya? Itu, hei, ceroboh sekali, apa yang harus saya lakukan kali ini? Guru Jia akan dipecat, bagaimana kita bisa menjelaskannya kepada Guru Wang? Lupakan saja, mari kita lihat masa lalu bersama-sama. Jika tidak berhasil, kita akan membantunya menjadi perantara. Dengan begitu banyak dari kita yang menjadi perantara, saya pikir sutradara pasti akan menyetujui kita. Karena itu, saya harus membantu Guru Jia. Karena itu, para guru juga meninggalkan kantor satu demi satu dan berjalan ke arah kepergian Jia Siwen dan mereka. Ada lebih dari selusin guru, tampak perkasa dan perkasa. Wu Yalin, yang berjalan di depan, melihat kembali ke guru yang mengikutinya, berhenti, meletakkan tangannya di dada, dan berkata dengan nada meremehkan, apa? Mengapa para guru ada di sini? Seorang guru yang memimpin berkata sambil tersenyum, hehe, kami tidak ada hubungannya, dan kami juga ingin melihat senam ajaib. Kalau begitu, mari kita semua guru berkumpul, tapi saya harap Anda bisa menjadi wasit yang adil. Wu Yalin berkata dengan arogan. Haha, tentu saja, pasti. Guru-guru lain merespons satu demi satu. Mereka melihat tatapan arogan Wu Yalin. Meski mereka sangat kesal, mereka tidak bisa menahannya. Bagaimanapun, Wu Yalin adalah pemimpin kelompok bahasa. Jia Siwen berjalan ke pintu kelas 37, melihat ke arah siswa yang membuat keributan di dalam, dan berkata sambil tersenyum, teman sekelas, ayo pergi ke kelas olahraga. Ketika teman sekelasnya melihat Jia Siwen datang, mereka keluar kelas satu demi satu. Ketika mereka keluar kelas, mereka melihat sekelompok guru berdiri di belakang Jia Siwen. Su Jingwei bertanya dengan ekspresi terkejut, mengapa ada begitu banyak guru? Tuan Jia, apakah ada kelas terbuka dalam pendidikan jasmani? Zhang Dashuai bertanya dengan lugas. Tentu saja, menurut Anda, tidak bisakah ada kelas umum dalam pendidikan jasmani? Jia Siwen berkata sambil tersenyum. Itu tidak benar, tapi kelas pendidikan jasmani terbuka terdengar aneh. Su Jingwei berkata dengan tatapan bingung. Oke, jangan dipikir-pikir. Ini konten tambahan hari ini. Jia Siwen berkata sambil tersenyum, semua orang membawa petugas berbahasa Mandarin ke taman bermain bersamaku. Guru, apa yang ingin Anda lakukan dengan esai bahasa dalam pendidikan jasmani? Apakah Anda masih ingin mengajari kami bahasa? Li Bingwei menyindir, bukankah ini tugas Guru Wang? Mungkinkah setelah kalian berdua bersama, semua tugas kelas bahasa juga diserahkan? Para siswa tiba-tiba menatap Jia Siwen,
mata mereka penuh rasa ingin tahu dan ejekan. Wajah Jia Siwen menjadi hitam, ini namanya apa? Kapan kamu bersama Wang Qiaoan? Bukan hanya Jia Siwen, tapi wajah Wu Yalin tiba-tiba berubah saat mendengar kalimat ini, dan matanya penuh amarah saat menatap Jia Siwen. Bajingan ini benar-benar berani memindahkan wanitaku. Aku harus membuatmu mati. Wu Yalin mengertakkan gigi karena marah. Jia Siwen menggelengkan kepalanya dan berkata, saya meminta Anda untuk membawa dokumen bahasa. Itu pasti niat saya. Anda tidak perlu berspekulasi sesuka hati. Anda akan mengetahuinya ketika Anda datang. Teman-teman sekelasnya berhenti meronta, mengambil buku bahasa dan berjalan menuju taman bermain. Tak lama kemudian, mereka sampai di taman bermain. Kelas pendidikan jasmani mereka di pagi hari. Umumnya hampir tidak ada pendidikan jasmani di pagi hari. Oleh karena itu, hanya kelas mereka yang ada di seluruh taman bermain, dan guru-guru lain berdiri tidak jauh dari situ untuk menonton, yang membuat siswa merasa sangat tidak nyaman. Guru, apa yang akan kamu ambil di kelas olahraga terbuka ini? Su Jingwei bertanya dengan suara rendah. Isi kelasnya sangat sederhana, cukup mainkan beberapa senam, lalu kembali lagi untuk mendukung. Jia Siwen berkata sambil tersenyum. Perkataan Jia Siwen langsung membuat seluruh siswa tercengang. Biarkan aku pergi, Guru Jia, izinkan kami melakukan senam radio. Aku dengarkan. Sejak aku lulus sekolah dasar, aku tidak pernah menyentuh senam radio lagi. Iya, saya lupa gerakan senam radio. Bagaimana caranya? Mendengar keluh kesah teman sekelasnya, Jia Siwen terlihat tenang. Setelah sekian lama mengeluh, Jia Siwen berkata, baiklah, kamu tidak perlu mengeluh. Rangkaian senam ini sangat sederhana. Saya akan mengajari kamu untuk mempelajarinya dengan cermat. Rangkaian senam ini dapat mengembangkan otak dan meningkatkan kemampuanmu. Intelijen. Perkataan Jia Siwen membungkam seluruh siswa. Butuh waktu lama bagi seseorang untuk berbicara, Guru Jia, apakah Anda serius? Atau Anda bercanda? Kita semua seusia kita. Apakah kita masih bisa mengembangkan otak kita? Guru Jia, saya membaca beberapa buku, jangan berbohong kepada saya. Guru Jia, kami sudah seusia ini, jangan berbohong kepada kami, jangan khawatir, kami akan bekerja sama dengan Anda di kelas umum. Mendengar perkataan teman-teman sekelasnya, Jia Siwen sama sekali tidak kesal, dengan senyuman tipis di wajahnya, dan berkata, karena kamu tidak percaya, ayo kita coba. Pelarian Zhuangzi, bisakah semua orang mengingatnya? Semua orang memandang Jia Siwen dalam diam. Meskipun Xiao Yao You adalah item yang wajib dimiliki, namun isinya terlalu panjang dan janggal, sehingga mereka hanya diminta untuk menghafal beberapa paragraf dan tidak perlu melafalkan seluruh teks. Mereka yang tahu cara membaca, angkat tangan. Jia Siwen berkata dengan enteng. Su Jingwei dan Sun Sueyao mengangkat tangan mereka, sementara teman sekelas lainnya berdiri di sana dengan pandangan kosong, memandang Jia Siwen dengan tercengang, menunggu hal berikut. Yah, karena teman sekelas ini hanya ada 2, maka artikel ini akan kita bacakan nanti. Saya jamin setelah kelas ini, kalian semua akan membacakan Xia Niaoyu. Jia Siwen berkata dengan percaya diri. Semua orang terdiam sesaat. Setelah beberapa saat, Su Jingwei dengan hati-hati berkata, Guru Jia, apakah kamu serius? Omong kosong, tidak bisakah aku bercanda denganmu? Jia Siwen mengomel sambil tersenyum. Guru Jia, tahukah Anda berapa lama waktu yang saya perlukan untuk melafalkan perjalanan yang gratis dan mudah? Su Jingwei berkata tanpa daya, saya membutuhkan waktu lebih dari 1 jam dan saya hampir tidak bisa belajar membaca setelah membaca sepanjang waktu. Sekarang saya menggunakan satu kelas pendidikan jasmani, tidak, bahkan 1 kali kelas pun, tentu saja tidak. Jangan khawatir, aku bilang kalau aku bisa melakukannya, aku bisa melakukannya. Kata Jia Siwen sambil menepuk dadanya. Saat dia berkata, Jia Siwen menarik napas dalam-dalam, menyesuaikan mentalitasnya ke kondisi stabil, dan matanya setenang air. Berdiri di kejauhan menyaksikan Wu Yalin melihatnya, dia mencibir, dan berkata dengan nada menghina, apa gunanya berpura-pura menjadi dewa. Kelihatannya sangat kuat, tapi nyatanya tidak ada gunanya, hanya buang-buang waktu saja.
Li Weibin di samping juga mengerutkan kening, melihat tatapan omelan Jia Siwen, alisnya juga mengerut. Jia Siwen ini tidak tahu apa yang dia lakukan. Li Weibin berkata dengan enteng, jika dia tidak dapat mencapai tujuan yang dia katakan, maka dia akan benar-benar dikeluarkan dari sekolah. Dia hanya akan malu dengan Nanceng di sini. Hehe, sutradaranya benar. Wu Yalin tersenyum dan mengangguk. Saat dia berkata, Wu Yalin membungkuk dan berkata dengan suara rendah, "Direktur, selama Anda membantu saya mengusir anak ini, saya pasti akan memberitahu paman saya bahwa suaranya pasti akan diberikan kepada Anda pada pemilihan wakil berikutnya." Kepala sekolah. Mata Li Weibin tiba-tiba berbinar. Ia sudah terlalu lama menjabat direktur kantor politik dan pendidikan, dan sudah lama ingin menjadi wakil kepala sekolah. Namun jika ingin menjadi wakil presiden, harus mendapat dukungan dari direksi, dan kini Wu Yalin memberinya kesempatan ini. Selama dia mendapat suara Wu Yalin, peluang menjadi wakil kepala sekolah akan jauh lebih tinggi. Hehe, bukankah kamu langsung memberitahuku jika kamu mengatakan ini? Li Weibin berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir, urusanmu adalah urusanku, aku pasti akan membantumu memperbaikinya." "Kalau begitu terima kasih, Direktur," kata Wu Yalin sambil tersenyum. Keduanya mencapai tujuan mereka dan mengalihkan perhatian mereka ke Jia Siwen. Jia Siwen sudah mulai bergerak. Gerakannya sangat lambat dan berat, tangan dan kakinya melayang di udara, terlihat sangat berat. Ini terlihat seperti Tai Chi. Siapa bilang Tai Chi bisa mengembangkan otak? Itu mimpi yang bodoh. Li Weibin berkata dengan nada meremehkan. "Hei, Guru Jia sangat naif. Mari kita lihat bagaimana Guru Jia bisa membuat semua orang berkumpul di setengah kelas hari ini." Wu Yalin mencibir. Dia siap menonton lelucon. Kesulitan untuk melarikan diri pun tidak sedikit, kalaupun belajar sendiri, butuh 1 atau 2 jam untuk belajar non-stop agar bisa-bisa, apalagi para siswa tersebut. "Jangan khawatir, kamu akan memenangkan taruhan ini. Aku bisa langsung memecatnya," Li Weibin berkata sambil tersenyum. Segera, Jia Siwen menyelesaikan seluruh set, dan siswa di sebelahnya hampir tertidur. Mereka tidak bangun sampai Jia Siwen menyelesaikan pertarungannya. "Oke, aku sudah selesai bermain, lalu kamu ikuti aku." Jia Siwen berkata dengan ringan, "Ingat, gerakannya harus lambat dan pikiran harus bebas dari pikiran yang mengganggu untuk melakukan rangkaian senam ini." "Guru Jia, bagaimana saya bisa terbebas dari gangguan?" Zhang Shuai berteriak sambil mengangkat tangannya. "Sederhana sekali, sama seperti saya, tarik napas dalam-dalam dan keluarkan semua pikiran dari otak." Jia Siwen berkata dengan suara yang dalam, "Ayo dan coba." Mendengar perkataan Jia Siwen, semua orang memejamkan mata dengan curiga dan menarik napas dalam-dalam, membuat otak berangsur-angsur kosong. "Mulai, bangun." Jia Siwen berkata dengan enteng. Sambil berkata, Jia Siwen perlahan mengangkat tangannya, dan semua teman sekelasnya juga perlahan mengangkat tangannya. Mereka mempelajari gerakan Jia Siwen sebanyak mungkin, dan bahkan kecepatannya pun konsisten dengan Jia Siwen. Hanya setelah 2 langkah, Jia Siwen merasakan roh-roh di sekitarnya berkumpul dengan tenang. Dan seiring dengan kemajuan senam, kecepatan pengumpulan aura semakin cepat, konsentrasi aura di sekitarnya dengan cepat berlipat ganda. Jia Siwen sangat gembira dan bergumam, "Berhasil. Mereka berhasil." Selama ada energi spiritual yang terkumpul, maka energi spiritual tersebut secara diam-diam akan mengubah tubuh mereka. Meskipun mereka tidak bisa melunakkan tubuh mereka seperti Jia Siwen, itu sudah cukup untuk mengubah tubuh mereka. Seiring berjalannya aksi, semakin banyak aura berkumpul, di sepanjang pori-pori kerumunan, satu demi satu masuk ke dalamnya. Para siswa yang melakukan gerakan tersebut hanya merasakan sejuk menyegarkan di kulit. Perasaan sejuk seolah-olah ada sungai yang mengalir di tubuh mereka, dan tangan dan kaki yang semula berat menjadi penuh kekuatan lagi. Dan yang lebih penting, mereka merasa setelah otak mereka dibaptis oleh energi spiritual ini, otak mereka yang semula pusing menjadi lebih jernih. Jia Siwen menatap semua teman sekelasnya, melihat mereka menyelesaikan 1 set lengkap senam, dan bertanya sambil tersenyum, "Semuanya, sekarang senam sudah selesai, kalian bisa melihat bukunya." 10 menit kemudian, saya akan bertanya kepada beberapa teman sekelas untuk mendukung. "Sial."
Guru Jia, kamu menipuku, apakah kamu seorang guru pendidikan jasmani atau guru bahasa Mandarin? Sebenarnya kamu harus memeriksa pengesahan, dan ini adalah pelarian Zhuangzi. Kamu membunuhku, lupakan saja. Guru Jia, maafkan saya. Saya benar-benar tidak tahu cara melafalkannya. Terlebih lagi, 10 menit. Dengan waktu yang begitu sedikit, sulit untuk membacanya sekali atau dua kali, dan mendukungnya. Itu hanya mimpi. Oh, tolong. Guru pendidikan jasmani sedang mengajar bahasa Mandarin. Titik 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 titik. Wu Yalin melihat teman-teman sekelasnya menangis dan melolong, dan ada sedikit kegembiraan di matanya. Jelas sekali kelompok orang ini benar-benar tidak tahu bagaimana cara mendukungnya, dan Jia Siwen bahkan menggali lubang untuk dirinya sendiri, dan akan melakukan pemeriksaan mendadak setelah 10 menit. Bukankah ini menembak dirimu sendiri? Dia sepertinya pernah melihat Jia Siwen memeriksa teman-teman sekelasnya, tetapi teman-teman sekelasnya tidak bisa menghafal buku itu. Melihat sekelompok lelucon yang berpura-pura memohon ampun, Jia Siwen berkata sambil tersenyum bodoh, "Jangan khawatir, kapan aku telah melakukan hal-hal yang membuatmu malu. Kamu akan mengetahuinya dengan membaca buku." Mendengar perkataan Jia Siwen, teman sekelasnya dengan enggan mengambil dokumen bahasa dan membuka halaman Xiao Yao You. Namun ketika mereka melihat Xiao Yao You, otak mereka menjadi jernih, seolah-olah mereka dapat dengan jelas memilah konteks artikel tersebut. Sekilas, Dapeng dan Jukun tampak muncul di hadapan mereka, yang membuat hati mereka kaget. Ini, semua orang tercengang untuk pertama kalinya dalam hidup mereka dengan otak yang jernih. Mereka tidak sabar untuk melihat isi artikel tersebut, dan tiba-tiba merasa menjadi tak terlupakan. Konten yang mereka baca tertanam dalam di otak mereka, dan mereka tidak akan pernah melupakannya. Bagaimana? Jia Siwen tersenyum dan memandang orang-orang yang terkejut dan berkata, "Saya telah mengatakan bahwa saya tidak akan berbohong kepada Anda. Mari kita mulai sekarang, bersiap untuk mendukung, dan periksa dalam 10 menit. Setelah berbicara, Jia Siwen duduk di halaman dan mengeluarkan ponselnya dan melihatnya tanpa menganggapnya serius. Para guru yang menyaksikan semuanya cemas seperti semut di panci panas. Guru Jia terlalu besar. Tidak bagus menggambar artikel itu, jadi dia benar-benar menggambar perjalanan gratis. Kenapa dia begitu percaya diri? Hei, kali ini sudah berakhir. Pada dasarnya tidak mungkin menghafal eskapade dalam 10 menit. Tidak ada orang jenius yang bisa melafalkan eskapade dengan mudah. Tuan Jia, ini sedang menggali lubang untuk dirinya sendiri untuk melompat. Kenapa dia ingin melakukan ini? Titik 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 titik. Banyak guru berdiri di belakang dan berbicara, mata mereka memandang Jia Siwen penuh kekhawatiran, tetapi tidak ada yang berani mengingatkan mereka. Jika ini diingatkan, bukankah sudah jelas bahwa dia menentang Wu Yalin? Mereka belum punya nyali. Wu Yalin melipat tangannya dan memandang Jia Siwen dengan acuh tak acuh, menunggu dengan tenang selama 10 menit berlalu. 10 menit berlalu dalam sekejap mata. Jia Siwen melirik waktu di telepon, berdiri dan memberi isyarat diam kepada siswa yang sedang belajar. Semua orang segera berhenti membaca dan memandang Jia Siwen. "Teman sekelas, apakah kamu tahu cara menghafalnya?" Jia Siwen bertanya. "Selanjutnya, saya akan memulai pemeriksaan mendadak." Semua orang diam, tidak ada yang meminta ampun sama sekali. "Pria gendut di sana itu adalah kamu." Jia Siwen menunjuk Das Huaizhang dengan santai. Wu Yalin hampir tertawa saat melihat orang yang dipompa Jia Siwen. Sebagai pelamar Wang Qiaoan, dia bisa menyebutkan nama hampir semua orang di kelas Wang Qiaoan. Saat dia melihat Das Huaizhang, dia tahu Jia Siwen akan kalah kali ini. Karena Das Huaizhang adalah ekor bangau di kelas 3 dan 7 sekolah menengah atas dan seluruh kelas, ada total 953 orang sepanjang tahun, dan Das Huaizhang berada di antara 930 dan 920 sepanjang tahun. Kenapa bisa dipromosikan ke 920? Karena beberapa siswa terakhir terlalu malas untuk mengikuti ujian, atau ada yang sakit dan tidak mengikuti ujian. Hanya siswa seperti ini, biarkan dia melakukan perjalanan. Ini sama saja dengan memintanya menyelesaikan soal matematika yang besar, tidak mungkin bisa dilakukan. "Hehe, Jia Siwen ini kalah." Wu Yalin berkata dengan nada menghina,
ketika Das Huaizhang tidak bisa melafalkannya, saya akan lihat bagaimana dia berakhir. Das Huaizhang berdiri dan menutup dokumen bahasa tersebut, tetapi dia merasa bahwa dewa yang baru saja saya tonton sepertinya tertanam dalam di otaknya, dan dia tidak dapat melupakannya. Tidak ada masalah, kan? Jia Siwen bertanya sambil menatap Zhang Shuai. Tidak masalah. Zhang Dashuai berkata dengan percaya diri, haruskah saya mulai sekarang, Guru Jia? Mari kita mulai sekarang. Jia Siwen mengangguk dan berkata, ada seekor ikan di Ming Utara, dan namanya Kun. Kun hebat. Zhang Dashuai mulai melafalkan seperti ini, nadanya tidak tergesa-gesa, tidak ada jeda, dan terdengar sangat halus. Setelah mendengarkan sebentar, wajah Wu Yalin berangsur-angsur menjadi suram. Bagaimana ini mungkin? Wu Yalin mengertakkan gigi dan berkata, saya kenal Zhang yang tampan ini, dia adalah pria yang tidak belajar. Bagaimana dia bisa melafalkan pelarian yang baik yang tidak bisa dibaca oleh siswa? Bukankah Guru Jia yang telah mempersiapkannya sejak lama dan memilihnya secara khusus? Li Weibin mengerutkan kening dan berkata, pasti seperti ini. Dia telah berkolusi dengan Das Huaizhang, sehingga Das Huaizhang mendapat tumpangan gratis terlebih dahulu. Wu Yalin mengertakkan gigi dan berkata, tunggu sebentar, saya harus memperlihatkan wajah aslinya. Segera, Das Huaizhang menyelesaikan tur Xingyao. Jia Siwen mengangguk puas dan berkata, oke, punggungmu bagus. Semua siswa di sekitarnya memandang Das Huaizhang dengan tatapan yang luar biasa. Mereka tidak dapat membayangkan Das Huaizhang, yang biasanya bodoh, telah menghafal artikel sulit Xiao Yaoyou dalam waktu 10 menit. Guru Wu, Direktur Li, kali ini harusnya bisa membuktikannya. Jia Siwen kembali menatap Wu Yalin dan Li Weibin dan berkata sambil tersenyum. Tidak. Wu Yalin berkata dengan gigi terkatup, siapa yang tahu jika kamu berkolusi dengannya? Jia Siwen memandang Wu Yalin seperti orang idiot dan berkata, bagaimana saya tahu bahwa Anda tiba-tiba datang untuk bertaruh dengan saya? Mengapa saya harus memintanya untuk mendukung jika saya tidak tahu? Mungkinkah saya masih memiliki kemampuan menjadi seorang nabi? Bagaimana saya bisa melakukannya sendiri? Saya tidak tahu. Ya, Tuan Wu, kami bisa bersaksi untuk Tuan Jia. Kami benar-benar belum pernah melihat dukungan Das Huaizhang sebelumnya. Ya, Tuan Wu, Anda tidak bisa salah dengan Tuan Jia. Kecuali di kelas, Tuan Jia belum pernah ke kelas kami, apalagi mencari seseorang untuk didukung terlebih dahulu. Tuan Wu, Das Huaizhang memang baru hafal, dan saya bisa bersaksi. Dia hanya duduk di sebelah saya dan tidak bisa membaca dengan lancar. Pembelaan teman-teman sekelasnya terhadap Jia Siwen membuat Wu Yalin semakin marah. Dia memelototi semua orang dan berkata dengan tajam, diam. Sekarang waktunya kelas. Jika ada yang berani berbicara lagi, saya akan mengurangi poin untuk kelas Anda. Pengurangan ini merupakan kewenangan guru atau ketua kelas. Setelah poin dikurangi, kelas tidak akan dapat memilih peringkat minggu ini, dan bonus guru kelas akan dikurangi. Guru kelas tentu saja sangat memperhatikan hal ini. Dengan sedikit pengurangan, seluruh kelas akan dihukum, dan tidak ada yang bisa membuat pengecualian. Hukuman pengurangan poin sangat berguna, dan para siswa diam dan berhenti berbicara, karena takut pengurangan poin tersebut akan menyebabkan Wang Qiaoan disalahkan. Melihat semua orang menutup mulut, Wu Yalin berkata, saya menyatakan bahwa bacaan tadi tidak sah. Harus dilakukan lagi. Tuan Wu, apakah kamu tidak begitu baik? Jia Siwen sedikit mengernyit dan berkata dengan ringan. Bukan karena dia tidak puas karena dia tidak masuk hitungan. Yang membuatnya tidak puas adalah Wu Yalin benar-benar menggunakan deduksi untuk mengancam teman-teman sekelasnya. Wu Yalin menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Lagi pula, yang satu terlalu sedikit. Aku harus mengambil yang lain. Dan kali ini aku akan melakukannya. Jia Siwen mengangguk dan berkata, tidak masalah, karena kamu mengatakan itu, maka kamu boleh datang dan merokok siapapun, selama ada yang tidak bisa, maka saya akan langsung mengundurkan diri. Wu Yalin mencibir dan berkata dengan ringan, kamu sendiri yang mengatakannya, aku tidak memaksamu. Ya, kataku. Jia Siwen mengangguk dan berkata. Wu Yalin memandang semua orang yang hadir, dan matanya penuh dingin.
Mata teman sekelas yang bertemu Wu Yalin itu seperti tikus yang bertemu kucing. Lagi pula, mereka tidak berani berbicara dengan Wu Yalin di masa lalu. Merasakan otoritas kembali di tangannya, mata Wu Yalin menunjukkan senyuman. Kalau begitu teman sekelas ini, Wu Yalin berkata sambil menatap Li Bingwei. Li Bingwei mirip dengan Zhang Dashuai, hanya saja rankingnya sedikit lebih baik, namun di kelas 3 dan 7 SMA, keduanya selalu menempati 2 tempat terakhir. Aku. Li Bingwei terkejut sejenak, menunjuk dirinya sendiri dan berkata, "Ya, itu kamu." Wu Yalin mengangguk dan berkata, "Ayo." Oh, Li Bingwei mengangguk dan berkata, para siswa di sekitar semuanya terjepit, dan mereka semua tahu nilai Li Bingwei. Dashuai Zhang bisa menghafalnya, tapi bukan berarti Li Bingwei juga bisa melakukannya. Namun, Li Bingwei berbicara dengan tenang dan berkata, ada seekor ikan di Ming Utara, bernama Kun. Mendengarkan bacaan Li Bingwei yang lancar, tidak hanya Wu Yalin, tetapi para siswa di sekitarnya pun terkejut. Aku ambil saja, ada apa? Apakah ini masih 2 teman sekelas kita yang tidak suka belajar? Kenapa mereka berdua mengaji? Kukira hanya aku yang bisa mengaji. Hentikan, apa ini? Aku bisa melafalkan hal sederhana seperti itu, aku bisa membacanya sekali, apakah sesulit itu? Aku pergi, kalian semua akan menghafalnya. Kalau begitu aku tidak punya apa-apa untuk dipamerkan, hei, sayang sekali. Segera, Li Bingwei menyelesaikan bacaannya. Dia memandang Wu Yalin sambil tersenyum dan bertanya, "Guru, saya sudah selesai membaca." Seharusnya tidak ada masalah, bukan? Wajah Wu Yalin menjadi hijau ketika mendengarnya. Dia bahkan tidak bisa memikirkannya dalam mimpinya. Bahkan siswa seperti Li Bingwei pun akan membacanya. Oke, kamu bisa duduk. Wu Yalin berkata dengan wajah cemberut, aku tidak menyangka bahkan 2 orang terburuk di kelasmu pun akan membaca. Aku benar-benar meremehkanmu, Jia Siwen. Mendengar kalimat ini, sosok Li Bingwei terhenti. Dia menatap Wu Yalin dengan dingin dan berkata, Tuan Wu, apa yang baru saja Anda katakan? Saya tidak mendengar dengan jelas. Anda bisa memberitahu saya lagi. Apa? Apakah kamu punya komentar? Kamu orang terbawah, apa yang bisa kamu capai di masa depan? Menurutku kamu sangat kurus, tidak ada yang mau menjadi kuli di masa depan, kan? Wu Yalin memandang Li Bing dengan jijik. Kata Wei. Kata-kata Wu Yalin langsung menimbulkan ketidakpuasan banyak orang. Kenapa dia berbicara seperti itu? Dia sebenarnya mengatakan hal seperti itu kepada siswa, karakternya terlalu buruk. Benar, saya sebenarnya memberitahu para siswa bahwa, bahkan mereka yang mendapat nilai buruk pun akan memiliki poin bagusnya sendiri. Apakah kamu ingin mengejar guru Wang dengan karakter seperti ini? Benar-benar gila. Siswa lain juga memelototi Wu Yalin, tetapi mereka tidak berani mengatakan sesuatu yang serius, lagi pula Wu Yalin tetaplah seorang guru. Namun, Jia Siwen berbeda. Jia Siwen menatap Wu Yalin dengan cermat dan berkata dengan dingin, Tuan Wu, Anda minta maaf padanya. Minta maaf? Kenapa aku harus minta maaf? Wu Yalin berkata dengan nada meremehkan, sampah sekali, apa perbedaan antara kalian berdua? Martabat setiap orang harus dihormati. Jia Siwen berkata dengan suara yang dalam, jika kamu tidak menghormati mereka, maka kamu tidak pantas menjadi guru, dan kamu tidak pantas untuk memeriksa murid-muridku. Melihat Jia Siwen membela diri dengan cara ini, hidung Li Bingwei menjadi masam, dan dia mengertakkan gigi, berusaha keras untuk tidak membiarkan air matanya jatuh. Minta maaf. Maaf. Su Jingwei berkata dengan keras. Cepat minta maaf. Saya ingin meminta maaf kepada Li Bingwei. Jika kamu tidak meminta maaf, semua teman sekelas kita akan mengadu ke kepala sekolah bersama-sama. Titik. Para siswa memelototi Wu Yalin satu demi satu, dengan kemarahan di mata mereka. Kelas ketiga dan ketujuh senior pada awalnya adalah sebuah kelompok. Saat ini, ketika teman sekelasku diintimidasi, semua orang tentu saja tidak mau. Mendengar perkataan teman-teman sekelasnya, wajah Wu Yalin sangat jelek, namun jika begitu banyak siswa yang melapor pada saat yang bersamaan, itu bukanlah hal yang baik baginya. Maafkan aku tidak seharusnya mengatakan hal seperti itu.
Di bawah tekanan para siswa, Wu Yalin berkata dengan santai kepada Li Bingwei. Tidak ada seorang pun yang tidak berguna, setiap orang akan menggunakan cahaya dan panasnya sendiri di masa depan. Wu Yalin, saya harap Anda dapat memahami kalimat ini, dan saya juga berharap Anda dapat menjadi seorang guru. Jia Siwen berkata dengan dingin. Aku tidak membutuhkanmu untuk mengajariku cara melakukannya. Wu Yalin mengertakkan gigi. Meminta maaf kepada seorang siswa adalah hal yang memalukan baginya, namun Jia Siwen diajar oleh Jia Siwen, yang membuatnya merasa sangat kesal. Jia Siwen mengangkat bahu dan berkata, dalam hal ini, saya memenangkan taruhan kali ini. Saya harap Anda dapat menepati janji Anda dan tidak mengganggu urusan saya di masa depan. Jika kamu tidak menjauh dari Wang Qiaoan, aku pasti akan membuatmu tidak bisa tinggal di sekolah ini. Wu Yalin menatap mata Jia Siwen dan mengucapkan kata demi kata. Hubungan saya dengan Guru Wang hanyalah rekan kerja, dan tidak ada hubungan lain, tetapi jika Anda bersikeras membuat masalah untuk saya, silakan lakukan. Meskipun saya tidak suka masalah, bukan berarti saya takut. Jia Siwen berkata dengan enteng. Tunggu. Wu Yalin selesai berbicara, dan langsung pergi. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.